Baik, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Luar biasa. Baik, pada kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan maksud dan tujuan Tuhan pada siang hari ini. Amin. Amin. Baik, saya sangat bersyukur sekali kepada Bapak Gembala yang dimana dikasih kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan, yang dimana telah GMC telah memberikan judul tentang iman dalam satu bulan ini. Tetapi pada siang hari ini saya mau ambil judul iman di dalam Tuhan dapat mengalahkan maut atau dunia. Siapa yang percaya bahwa iman bisa atau mampu mengalahkan dunia? Amin. Amin. Iman dapat mengalahkan dunia atau maut. Iman itu adalah salah satu kepercayaan, keyakinan pribadi lepas pribadi. Keyakinan masing-masing, itu namanya iman. Saya mau tanya kepada kita, apakah di dalam iman kita itu, apakah kita bisa mampu mengalahkan dunia yang dunia ini jahat, penuh dengan kesia-siaan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tapi orang yang imannya kuat, tetapi orang yang imannya teguh di dalam Tuhan, dia percaya bahwa segala tantangan dunia ini, segala kejahatan dunia ini, dia bisa melawan dengan iman daripada Tuhan. Amin. Amin. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat keempat. Satu Yohanes 5 ayat keempat, biar saya bacakan saja. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir yang berasal daripada Tuhan? Gak ada. Siapa yang merasa dirinya saya adalah lahir daripada Tuhan? Amin. Luar biasa. Ada yang angkat tangan dan ada juga yang berdoa. Saya kan lahirnya dari bapak mama saya. Masa sama Tuhan? Maksudnya itu adalah kita adalah lahir dari pilihan Tuhan. Amin. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya bahwa orang yang keyakinannya teguh di dalam dunia Tuhan, pasti imannya kuat. Mampu dia mengontrol dirinya, mampu dia menguasai dirinya terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Karena kejahatan yang ada di dunia ini sungguh luar biasa. Kalau kita ragu-ragu, kalau iman kita tidak kuat, tidak kokoh di dalam Tuhan, kita bisa terbawa arus dengan dunia ini. Kita bisa lupa dengan Tuhan. Kita bisa mengatakan bahwa saya nggak percaya dengan kuasa Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Ngapain saya harus beriman di dalam? Kenapa kita harus punya iman di dalam Tuhan? Supaya hidup kita terjamin. Karena orang yang di luar Tuhan berasal daripada iblis, setan. Saya percaya kita semua di sini bukan anak-anak setan, anak Tuhan, pilihan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu namanya iman. Tuhan yang memilih kita, artinya supaya kita tidak menjadi hamba maut, hamba dosa, hamba dunia. Supaya kita bebas dari dosa
Kenapa Tuhan mau menuntut kita supaya kita terus beriman di dalam Tuhan? Artinya melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia sudah membebaskan kita dari dosa itu. Membebaskan kita dari kejahatan dunia itu. Itu maksudnya Tuhan menuntut kita supaya kita tetap beriman di dalam Tuhan. Orang yang tidak memiliki iman di dalam Tuhan, percayalah bahwa hidupnya tidak jelas, diombang-ambing seperti air laut. Enggak jelas arah tujuannya. Mudah dipengaruhi, mudah terbawa arus. Karena kenapa? Dia ada keraguan-raguan di dalam Tuhan. Ada keraguan-raguan dalam keyakinannya. Benar enggak sih apa yang saya yakini ini? Benar enggak sih Tuhan itu ada? Tetapi orang yang punya iman di dalam Tuhan, apapun itu terjadi, saya siap. Saya harus bisa. Saya harus bisa mengandalkan Tuhan. Saya harus bisa mengalahkan dunia itu. Saya harus bisa menyelesaikan masalah ini. Ini baru terjadi sedikit masalah. Ngeluhnya sama orang. Ngeluhnya sama tetangga. Ngeluhnya sama teman. Ngeluhnya sama sahabat. Bukan mengeluh dengan Tuhan. Tuhan, kenapa bisa ada cobaan ini? Apa bagian dari ujian Tuhan? Di mana bisa saya teguh di dalam keyakinan saya? Ini datang masalah, terjadi problema dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ngadunya ke tetangga. Bu, ini suami saya tiap hari selingkuh mulu. Asik cek sama orang-orang teman-temannya di kantor, teman sekerjanya. Jangan, tapi berbicara kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Itu namanya orang yang sudah punya iman. Jangan datang ke tetangga, karena tetangga belum tentu memberikan masukan yang benar. Banyak orang yang seperti begitu. Nanti dia bilang, ya udah suruh cerai aja. Langsung buru-buru juga datang ke pengadilan buat gugat cerai. Itu tidak dewasa di dalam iman, tidak dewasa di dalam Tuhan. Kurang percaya dengan kuasa Tuhan. Kurang meyakinkan firman Tuhan. Tetapi coba bersandar kepada Tuhan, coba sampaikan di dalam doa melalui kepada Tuhan. Itu yang benar. Karena kalau kita mencari Tuhan, pasti jalan keluarnya juga akan tetap bertahan selama-lamanya. Hidup kita aman. Hidup kita tentram. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman. Kita harus beriman dalam Tuhan. Yang pertama, menjadi poin pertama kita hari ini adalah kita harus beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus beriman dan percaya kepada Tuhan. Siapa yang masih ragu-ragu dengan imannya kepada Tuhan? Gak ada. 100%. Percaya dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan untuk percaya dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Karena banyak yang berpikir bahwa kalau saya hidup di dalam Tuhan, kalau saya percaya sama Tuhan, pasti hidup saya miskin, pasti hidup saya penuh dengan tantangan. Kenapa bisa begitu? Padahal orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Yesus siapa, kok bisa hidup mereka aman, tentram, kaya raya? Tapi kenapa kita yang sudah dari lahir
sudah percaya dengan Tuhan, begini terus hidup itu. Tuhan mau tahu kita ini percaya dalam Tuhan hanya karena status KTP, atau memang benar kita sudah memateraikan dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-5. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-5. Biasa bacakan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya ketika kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus, ketika kita sudah percaya dengan kuasa Tuhan Yesus, kita mampu, kita bisa. Ketika datang masalah, bawa dalam doa, serukan nama Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari dulu yang lain. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan. Jangan cari dulu tetangga. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melawan pergumulan itu, untuk melawan masalah itu. Artinya ketika kita percaya dengan Tuhan, ada kekuatan. Coba yang tidak ada keyakinan dengan Tuhan, lemah, mudah putus asa, mudah terbawa arus dengan pergaulan-pergaulan yang ada di dunia ini sekarang. Dunia ini akhir-akhir ini semakin sulit. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak kuat, ya kita bisa hilang harapan. Yang kedua adalah jangan takut. Iman di dalam Tuhan dapat mengalahkan maut. Yang pertama. Yang kedua adalah jangan takut. Kalau masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan percaya dengan Tuhan, gak usah menambah dosa, menutup jalan bagi diri sendiri. Artinya percaya enggak, percaya enggak, setengah-setengah. Tuhan mau sepenuhnya. Begitu juga dengan Tuhan, rela mati dengan kita sepenuhnya. Mungkin kalau di dalam pribadi kita, ngapain sih saya harus mati demi orang lain? Ngapain sih saya harus disalibkan hanya untuk orang lain? Tetapi Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Kita yang berbuat jahat, tapi Tuhan masih mau mengasihi kita. Kita yang lari dari panggilan Tuhan, tapi Tuhan masih mau mengasihi kita. Tapi coba kalau ada orang yang mencurangin kita, pasti yang ada dalam pikiran kita, awas lu, gua tandai lu. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 8 ayat 31b. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi ngapain lagi kita harus takut? Jika Allah di pihak kita, siapa lagi yang mampu melawan kita? Jika Tuhan sudah ada di dalam diri kita, artinya bahwa hidup kita menjadi berkat, ada kekuatan, ada kuasa, mampu kita mengalahkan dunia, mampu kita menguasai diri kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita lagi? Karena enggak
ada lagi kuasa yang lebih daripada Tuhan. Selain daripada Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya percaya, kalau saya beriman di dalam Tuhan itu hidup saya semakin sengsara. Salah itu Bapak Ibu. Justru hidup kita semakin diberkati. Keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita pasti diberkati. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Jangan ragu-ragu. Kalau udah siap untuk percaya dengan Tuhan, katakan saya siap. Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Karena Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada lagi jalan selain daripada Tuhan. Memang banyak jalan, tapi menuju kesesatan. Jadi saya mau himbau kita kepada semuanya. Kalau memang kita sudah percaya dengan Tuhan, jangan ragu. Jangan merasa bimbang, jangan gelisah hatimu. Sabar, berjalan dengan proses. Jangan protes dalam proses itu. Karena kalau kita sudah menduluankan protes dibanding dengan proses itu, sudah kacau. Tapi ketika kita berjalan dengan proses itu yang luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu. Yang ketiga adalah kuat dalam menghadapi tantangan. Nah ini dia. Kuat. Karena kuasa iblis itu juga kuat. Bagaimana dia bisa menjatuhkan kita. Ketika Ayub dicobai, kalau dia lemah, dia pasti terbawa arus. Itu yang harus kita pikirkan. Kuat dalam menghadapi tantangan. Jangan baru sedikit mengalami masalah, sudah putus asa, sudah marahnya dengan Tuhan. Kenapa bisa sekejam ini Tuhan? Padahal saya dari kecil, saya sejak dari lahir sudah melayani. Kenapa bisa begini prosesnya? Akhirnya yang terjadi berpaling. Tetapi di saat berkat, memang Tuhan luar biasa. Tapi di saat lagi rungkat hidupnya, ya ternyata Tuhan begini, sekejam ini kan namanya Tuhan. Tapi kalau lagi datang-datangnya berkat, luar biasa Tuhan. Sukacitanya sangat luar biasa. Tapi ketika lagi susah, dia benci dengan Tuhan. Dia tidak senang dengan Tuhan. Hilang harapannya dengan Tuhan. Putus asa. Hanya tantangan. Jadi kita harus kuat untuk menghadapinya. Kita harus berdiri teguh. Kita bisa lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Artinya apa? Bukan tombak, saudara. Bukan golok. Tapi adalah iman. Kasih. Artinya kalau kita sudah memakai itu, kita mampu mengalahkan tipu muslihat iblis. Hendaklah kita kuat. Jangan cemen. Jangan dikit-dikit dah menyerah. Jangan dikit-dikit putus asa.
Gak ada kekuatan di dalam dia. Imannya masih ragu-ragu. Belum sepenuhnya. Memang dia percaya. Oh Yesus Tuhan. Tapi di saat enak-enaknya. Di saat dia hidup diberkati. Tapi ketika dia mendapat masalah. Dia badai. Dia lari daripada Tuhan. Sama ketika bangsa Israel. Mereka percaya dengan Tuhan. Di saat mereka diberkati. Tapi ketika disuruh Tuhan. Untuk tidak berpaling. Susah. Itu yang sering terjadi. Artinya bahwa kalau kita sudah mengambil keputusan. Percayalah. Bahwa Tuhan akan menuntun kita. Dari awal kita melangkah sampai tujuan akhir, sampai garis finish. Kalau kita sudah punya iman dalam Tuhan. Kalau kita percaya dengan Tuhan. Percaya dengan kuasa Tuhan. Jangan lupa dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan masing-masing. Oh saya ini bisa, saya ini mampu. Gak perlu lagi Tuhan dah. Saya punya segalanya, saya punya uang. Banyak harta saya. Buat apa lagi sih sama saya Tuhan? Itu salah. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, jangan pernah lepas daripada kendali Tuhan. Amin. Karena kalau kita sudah lepas dari kendalinya Tuhan, udah kacau. Itu sudah tidak benar. Sesat. Dia salah mengambil keputusan. Dia salah mengambil jalan. Karena dia merasa sok hebat. Ketika dia dalam masalah baru menyerukan nama Tuhan. Oh Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan bilang apa? Hanyalah Engkau daripada aku tidak mengenal Engkau. Aku tidak mengenal Engkau. Ngeri banget. Aku tidak mengenal Engkau. Jadi jangan sampai Tuhan berkata seperti itu. Aku tidak mengenal Engkau. Biarlah perkataan Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu. Akan kuberikan kelegaan bagi Engkau. Amin. Ketika kita mengalami masalah, sakit, penyakit, datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jangan cari dukun. Ini dukun ini ampun dah. Dia bisa mengobati segala-galanya. Akhirnya lupa dengan Tuhan. Dia nggak tahu bahwa ada yang lebih besar kuasanya daripada dukun itu adalah Tuhan. Dulu saya masih percaya dengan dukun atau apa sekarang. Sekarang saya kalau dibilang itu, masa bodoh aja. Dulu kemarin saya sakit, sakit perut. Udahlah bawalah kamu ke dukun. Enggak, mati tanam. Gak ada mau bawa ke dukun. Kalau memang ini adalah kehendaknya Tuhan, saya siap. Bahkan sampai saya diejek, so hebat. Apakah karena udah sekolah pendeta sekarang ya? Ini gak percaya lagi. Bukan begitu. Tapi kita mari lepaskan pikiran-pikiran duniawi seperti itu. Percayalah dengan Tuhan. Baru dia bilang, oh gitu ya. Ya. Kita harus kuat menghadapi tantangan ketika kita percaya dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir adalah mengandalkan Tuhan. Ketika kita dalam masalah, siapa yang mau mengandalkan Tuhan di sini atau mengandalkan manusia? Kita mau memilih yang mana? Mengandalkan Tuhan atau manusia? Mengandalkan Tuhan.
bisa lihat dari kisah Daud dengan Goliat. Karena Daud mengandalkan Tuhan, sekecil itu dia bisa mengalahkan Goliat. Padahal bangsa Israel sudah pada takut bahwa mereka akan dibunuh, dimusnahkan oleh orang-orang Filistin. Karena tak melihat Goliat yang besar sekali badannya. Tapi hanya kecil lah badannya. Tapi dia mampu mengalahkan itu. Mampu untuk menjatuhkan si Goliat. Kecil-kecil tapi pedas. Karena kenapa? Ada kuasa Tuhan di dalamnya. Ada pimpinan Tuhan. Orang tidak percaya bahwa si Daud ini bisa mengalahkan si Goliat. Bagaimana mungkin? Yang ribuan aja bangsa Israel semua pada takut. Apalagi Daud yang badannya kecil. Tapi jangan lihat dari segi fisiknya, tapi lihat dari keyakinan dia. Lihat bagaimana dia bisa mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus begitu. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45, 1 Samuel pasal 17 ayat 45, biar saya bacakan saja. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu namanya iman, mengalahkan dunia. Engkau mendatangin aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Itu namanya iman. Kita harus berpikir, dia aja yang sekecil begitu, yang sudah dianggap remeh, orang sudah menertawakan dia. Cupu nih, ternyata suhu. Kecil-kecil tapi suhu. Karena kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa kalau dia percaya dengan Tuhan, siapa lagi yang melawan kita? Siapa lagi yang berani melawan Tuhan? Enggak ada. Karena Tuhan yang berkuasa. Ketika saya membacakan kisah seperti itu, saya merasa berpikir, inilah kalau kita mengandalkan Tuhan. Dia sekecil begitu dianggap remeh. Gak ada apa-apanya di mata si Goliat ini. Cuman di bawah pahanya doang deh. Tapi dia bisa mampu mengalahkan si Goliat itu. Karena imannya di dalam Tuhan. Karena keyakinannya di dalam Tuhan. Percaya dia bahwa Tuhan pasti akan mengalahkan si Goliat ini. Karena Tuhan tidak mau dibunuh habis oleh orang Filistin. Tuhan tidak mau bangsa Israel itu dipunahkan. Karena bangsa Israel itu adalah pilihan Tuhan. Saya mau juga kita seperti dia. Kita seperti pilihan Tuhan. Kita ini adalah pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, jangan lari dari panggilan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, kita harus lakukan. Kita harus taat kepada Tuhan. Ini yang sering terjadi. Banyak yang terpanggil, ribuan yang terpanggil, tapi cuma 10 orang yang terpilih. Sama bangsa Israel ketika orang Filistin menjajah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memanggil mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi hanya satu yang terpilih untuk mengalahkan si Goliat adalah Daud. Saya mau kita seperti begitu.
kalau Tuhan sudah memanggil kita semua di sini, saya percaya bahwa kita juga terpilih di dalam kekekalan surga. Amin. Amin. Jadi kita harus seperti belajar dari kisah Daud ini. Bagaimana dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Artinya bahwa kita percaya sepenuhnya di dalam Tuhan, kita bisa mampu menguasai dunia ini. Kita bisa bebas dari dosa, kita bebas dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Mari Bapak Ibu, kita percaya, kita bangkitkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bangkitkan iman kita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama. Ada yang berpikir bahwa saya ini adalah orang yang berdosa. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memilih saya? Kita bisa lihat lagi dari kisah Paulus. Dia menganiaya orang Kristen. Dia membunuh orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang memilih dia, apa yang terjadi? Dia menjadi penginjil. Dia menjadi memberitakan firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkannya. Jangan berharap bahwa kalau kita adalah orang yang berdosa, hidup kita, masa lalu kita tidak baik. Percayalah, ketika ada niat untuk mau berubah, ketika ada niat untuk mau membangkitkan, untuk mau bebas dari itu, percayalah bahwa Tuhan akan memilih kita, bahwa Tuhan akan memakai kita lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Yang dulunya dianggap kita sebagai pengecut, sekarang dianggap sebagai orang yang luar biasa. Karena Tuhan sudah memilih kita. Amin. Amin. Saya percaya bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Baik, kepada pemain musik WL, maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan yang sangat luar biasa pada siang hari ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak ada balasan daripada kami Tuhan, selain menyerahkan seluruh tubuh jiwa raga kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dalam kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan dalam keberdosaan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus begitu banyak dosa dan kesalahan kami perbuat Tuhan. Tetapi kasih-Mu lah yang mengubah kami. Kasih-Mu lah yang memperbaharui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus menjadi rema dan menjadi terang bagi kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menuntun setiap kehidupan kami. Karena perkataan-Mu lah yang membuat kami teguh, yang membuat kami kuat Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan Yesus menjadi persembahan yang kudus Tuhan Yesus, untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati orang yang memberi, bahkan orang-orang yang tidak memberi Tuhan Yesus yang baik. Biarlah berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.